Ya, ada sebuah permainan statistik di sini yang kita sebut sebagai permainan Monty Hall atau dikenal dengan permainan Monty Hall atau Monty Hall Quiz. Jadi terdapat 3 pintu. Dari permainan tersebut 3 pintu. Terdapat 3 pintu, yaitu pintu A, pintu B, dan pintu C. Terdapat hadiah di salah satu pintu tersebut. Bisa jadi A, bisa jadi B, atau bisa jadi C. Dan letak hadiah tersebut hanya diketahui oleh pembawa acara. Pembawa acara kuis tersebut tahu letak hadiahnya. Kemungkinan di A, kemungkinan di B, kemungkinan di C. Lalu pembawa acara tersebut akan memberikan penawaran kepada kita. Akan menyuruh kita untuk memilih satu pintu dari ketiga pintu tersebut yang menurut kita terdapat hadiah. Lalu kita sebagai peserta akan menentukan pilihan kita dengan menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika kita memilih pintu-pintu tersebut. Kemungkinan pertama adalah hadiah terdapat di pintu A. Hadiah terdapat di pintu A. Kemungkinan yang kedua adalah hadiah terdapat di pintu B. Dan kemungkinan ketiga, hadiah terletak di pintu C. Kemungkinan pertama, berapa sih besar nilai kemungkinan yang pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga? Karena di sini terdapat 3 pintu, ada 3 pilihan, maka besar kemungkinan yang pertama adalah 100/3%, atau sama dengan 33,33 dan seterusnya persen. Kemungkinan yang kedua juga sama, yaitu 33,33%. Yang ketiga juga adalah 33,33%. Jadi jika kita memilih A atau memilih kemungkinan yang pertama, maka nilainya juga 33,33%. Jika kita memilih yang kedua juga sama, jika kita memilih yang ketiga juga sama, maka kita tidak punya pilihan lain dengan memilihnya random, atau dalam hal ini kita pilih pintu A. Jadi peserta, kita sebagai peserta akan memilih pintu A. Setelah kita memilih pintu A, pembawa acara tersebut akan membuka pintu lain yang kosong. Karena pembawa acara tahu di mana letak hadiahnya, maka pembawa acara akan membuka pintu yang kosong. Pintu yang kosong, jika kemungkinannya adalah A, pintu yang kosong adalah B atau C. Jadi pembawa acara akan memilih salah satu pintu, yaitu B atau C. Jika kemungkinan yang kedua, maka pembawa acara akan membuka pintu C karena kita memilih yang A dan yang B terdapat hadiah, maka yang kosong yang tersisa adalah pintu C. Jadi pembawa acara akan membuka pintu C. Jika kemungkinan yang ketiga, karena kita pilihannya adalah A, maka yang pintu yang kosong yang akan dibuka adalah pintu B karena C terdapat hadiah. Setelah pembawa acara membuka pintu yang kosong, pembawa acara akan memberikan atau menyuruh kita untuk memilih lagi, tetap pada pilihan yang pertama, yaitu A, atau pindah ke pilihan yang kedua atau pintu yang tersisa yang belum terbuka. Bagaimana kita akan menghitung kemungkinan yang selanjutnya? Orang normal atau orang awam akan berpikir bahwa kemungkinannya menjadi 50% karena yang tadinya ada 3 pintu yang kemungkinannya adalah 33,33%, sekarang menjadi hanya 2 pintu yang berarti kemungkinannya adalah 50%.
Tapi tidak di permainan ini. Berapa sih kemungkinannya jika kita pindah atau kita tetap pada pilihan yang pertama? Oke, kita akan analisa atau kita bikin sebuah perbandingan. Jika tetap dan jika pindah. Nah, jika tetap, karena kita pilihannya adalah A, jika kemungkinan yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama. Jika kita tetap tidak berpindah ke B atau C yang belum terbuka, maka kita akan memenangkannya. Jika pindah, maka kita akan kalah karena mendapatkan pintu yang kosong. Seharusnya kita tetap ke pilihan yang pertama atau A. Jika kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah jika tadinya kita adalah memilih yang A dan yang dibuka adalah C, maka kita pindah ke B. Jika kita tetap ke pilihan yang A, maka kita akan mendapatkan pintu yang kosong. Sedangkan jika kita pindah ke pintu yang tersisa yaitu B, maka kita akan memenangkan hadiah tersebut. Jika kemungkinan yang ketiga yang terjadi, ketika kita memilih pintu A yang pertama, lalu yang dibuka adalah pintu B, dan kita pindah ke sisa pintu yang ada yaitu pintu C, maka kita akan menang mendapatkan hadiah. Dan jika kita tetap ke pintu A, maka akan kalah atau hanya mendapatkan pintu yang kosong. Nah, lalu kita analisa kemungkinan memenangkan hadiah tersebut jika tetap pada pilihan pertama adalah berapa? Di sini ada 3, kemungkinannya hanya sepertiga atau 33,3%. Sisanya adalah kalah. Total dari kemungkinan untuk kalahnya adalah 66,66%. Dan jika kita pindah, kemungkinan untuk kalahnya hanya 33,33%. Sedangkan kemungkinan untuk menang adalah 66,66%. Nah, dari perhitungan statistik ini kita bisa menentukan pilihan kita harus pindah atau tetap. Kalau saya yang menjadi peserta, maka saya akan pindah ke sisa pintu yang ada dengan kemungkinan memenangkannya adalah 66,66%, lebih besar daripada tetap pada pilihan pertama. Lalu apakah aturan ini atau perhitungan ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata? Mungkin jika ada permainan ini dan kita menjadi seorang peserta, apakah kita bisa mengaplikasikan ini? Jawabnya adalah iya, kita bisa. Lalu apakah dengan memperhitungkan seperti ini kita bisa menang? Ya, kita bisa menang. Jika pertanyaannya adalah apakah pasti menang? Tidak, karena di sini hanya kemungkinan. Kemungkinannya adalah lebih besar, yaitu 66,66%. Sedangkan kemungkinan kalahnya adalah 33,33%. Nah, sekecil apapun kemungkinan untuk kalah, misalkan 0,0001%, jika kemungkinannya bukan 0%, maka kalah bisa saja terjadi selama ada kemungkinan meskipun itu kecil. Tetapi kita sebagai orang yang cerdas, kita orang yang berilmu, kita wajib atau harus memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Kita harus mengambil kemungkinan yang lebih besar. Nah, secara logika seperti apa? Secara logika adalah kita mengambil kemungkinan yang terbesar saja. Kita bisa kalah juga, apalagi jika kita mengambil pilihan yang lebih kecil. Itu adalah logika kita.
untuk menentukan suatu pilihan dengan nilai-nilai kemungkinan yang ada. Sekian video dari saya. Terima kasih.